Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat KUA podcast Pasca Sarjana. Hari ini kami mengundang salah satu penyuluh agama yang telah berkontribusi dalam memberikan pencerahan di masyarakat. Assalamualaikum Bu Sri Hermayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Apalagi ketemu Mas Mufid ya. Iya. Jadi hari ini kita akan diskusikan, kita akan sharing tentang penyuluh agama dan pengasuhan anak. Topik ini menarik karena bagian dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Pasca Sarjana bersama dengan Oslo, dan kami perlu untuk memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya sahabat KUA, tentang bagaimana kontribusi penyuluh agama dalam bidang pengasuhan anak. Dipanggil siapa biasanya? Bu Herma. Bu Herma. Okay. Bu Herma. Mungkin Bu Herma bisa memperkenalkan diri, mulai kapan menjadi penyuluh agama, kemudian bertugasnya di mana, dan nanti kita akan lanjutkan sesi berikutnya. Oke, terima kasih Mas Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KUA di mana saja berada. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Sri Hermayanti. Saya penyuluh agama Islam di Kemenak Sleman, dulu di KUA Ngemplak. Sekarang saya bertugas di Kemenak Sleman di seksi Bimas Islam, memang di bimbingan masyarakat Islam. Saya menjadi penyuluh agama itu mulai tahun 2005. Sudah cukup lama, 21 tahun. 21 tahun. Ya, 21 tahun itu kalau usia orang itu sudah remaja itu ya. Udah kuliah. Iya, sudah kuliah. Udah jadi mahasiswanya Mas Mufid. Iya, betul. Jadi itu sudah cukup panjang, malah melintang. Jadi tidak salah pengalaman Bu Herma dalam bertemu dengan masyarakat, kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sejauh ini dalam konteks pengasuhan anak, menurut Ibu Herma, masyarakat di dalam memberikan pengasuhan itu menurut Bu Herma seperti apa kondisinya? Oke. Saya awali dengan mungkin dari peran penyuluh agama dulu ya. Kami di penyuluh agama Islam ya, di masing-masing KUA juga ada. Kita ada program bimbingan perkawinan yang salah satu materinya adalah mewujudkan generasi berkualitas. Di program itu, di kegiatan tersebut, para calon pengantin, kalian sasarannya calon pengantin di bimbingan perkawinan itu adalah bagaimana kemudian para catin ini dibekali ketika nanti menjadi orang tua dan mewujudkan generasi yang berkualitas. Kemudian selain itu kami juga di majelis-majelis taklim memberikan pencerahan, memberikan pendampingan kepada para orang tua agar dalam memberikan pendidikan ataupun pengasuhan kepada anak ini tidak salah langkah. Apalagi zaman sekarang ya, di mana problematika juga sedemikian besarnya. Di bimbingan perkawinan itu ada materi yang mewujudkan generasi berkualitas itu. Di situ akan kita kenalkan tipe-tipe pengasuhan. Yang pertama adalah seperti tipe otoriter, di mana orang tua itu merasa yang paling benar ya, sehingga tidak ada ruang diskusi untuk anak. Maka kemudian yang akan muncul dengan pola yang seperti ini, anak pasti akan tidak memiliki rasa percaya diri. Dia akan merasa rendah diri dan lain sebagainya, karena tidak ada ruang bagi dia untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat juga tidak berani. Kemudian ada juga pola asuh yang permisif, jadi semua serba boleh, mau ngapain aja boleh. Bahkan mungkin bisa jadi ada orang tua yang takut dengan anak, gitu mungkin Mas. Kemudian yang terakhir adalah ini pola yang sering digaungkan oleh kelompoknya Mas Mufid ini ya, pola yang demokratis, di mana kemudian anak juga diberi ruang untuk berdiskusi, untuk mengemukakan pendapatnya, menyampaikan keinginannya, sehingga terjadi pola dialogis di situ, dan insya Allah akan muncul anak-anak yang memiliki rasa percaya diri yang bagus, kemudian juga anak-anak yang memiliki solusi ketika dia berhadapan dengan problem yang akan dihadapi. Oke, jadi dari 3 tipologi pengasuhan itu, menurut Bu Herma, di masyarakat itu kecenderungannya lebih dominan yang mana? Apakah
keluarga yang yang milenial, kemudian Gen Z atau yang gen yang sudah tua, itu ada perbedaan yang signifikan, sehingga pembentukan anak itu misalnya anak dulu itu nurut-nurut misalnya, sementara anak sekarang cenderung membangkang. Apakah itu bagian dari pola asuh yang berkembang di masyarakat ini? Oke, kalau secara angka ya, based on datanya saya memang nggak memiliki secara spesifik bahwa ini produk yang pola asuh yang seperti apa. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa pola di keluarga itu pasti akan sangat mengaruhi terhadap nanti tumbuh kembangnya anak. Anak-anak yang sekarang ya, kata bahas yang sekarang aja ya, eranya Mas Niam ya, eranya anak-anak Mas Niam nih, era anak-anak Gen Z, kita sudah harus berada pada pola demokratis ini mau nggak mau. Jadi tidak ada istilah berhenti belajar bagi para orang tua. Jadi long life education-nya itu bukan hanya di pasca sarjananya UIN, tapi bagaimana orang tua ini harus senantiasa meluangkan waktu untuk mau senantiasa mengupgrade ilmu pendidikan anak, mentarbiyah anak, mengasuh anak, sehingga anak-anak itu akan merasa nyaman dengan kita sebagai orang tuanya. Karena orang tua yang bisa menyajarkan ilmunya dengan anak kita, insya Allah jadi sahabat dan teman untuk anak-anak kita. Oke, kalau dari sisi tantangan Bu Herma, artinya dengan pola asuh demokratis, maka akan membentuk anak yang lebih diberikan ruang untuk berdialog dengan kemauan orang tua, ya. Sehingga kemudian dalam konteks masyarakat kita hari ini, apakah itu dipengaruhi oleh pendidikan orang tuanya, tanda kutip, atau masyarakat itu ya latah saja, melihat tren saja, menurut panjenengan? Ya, oke. Kalau nanti kita tadi seperti disampaikan, apakah anak harus ikut pada kemauan orang tua? Nggak seperti itu juga nih. Karena demokratis artinya kita mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan anak. Kemudian ikut tren gitu ya. Nah, tren seperti apa dulu nih? Orang tua juga harus pintar. Jadi adanya saring dulu sebelum sharing, ini dalam pola asuh kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita itu harus benar-benar, orang tua itu harus benar-benar jadi filter ya, filter yang bagus ketika ke anak-anak kita. Maka penting tadi betul agar sama pola pikirnya. Paling tidak kita kan nggak mungkin anak-anak kita harus jadi orang tua. Jadi kita dong yang jadi anak muda. Orang tua nggak apa-apa loh sekarang kenal namanya fancy gitu ya. Kalau dulu saya kan nge-follow IG-nya Mas Nia misalnya kan, ya Mas kita follow-followan gitu kan ya. Sekarang orangnya bilangnya apa? Mutualan gitu kan. Terus kalau nanti kita terlalu ke zaman kita dulu, maka anak bilang ibu terlalu vintage nih gitu ya. Nah jadi istilah seperti itu. Jadi bagaimana kemudian lebih ke kita membersamai. Kita bersamai mereka. Tumbuh kembang anak. Kita hadir. Yang hadir adalah fisik dan pikiran kita. Bisa aja loh yang hadir hanya fisik. Kita datang nih, kita ngumpul di meja makan, obrolannya kemana? Kalau saya dengan Mas Mufid sekarang kan Mas Mufid hadir dalam fisik dan non fisiknya, karena kita ngobrol dua arah. Ya, jadi orang tua kita ngumpul, tapi kemudian bapaknya ngobrol dengan siapa, anak ngobrol dengan siapa, karena sama-sama pegang HP, pegang gadget, betul. Oke, jadi pengasuhan itu memang tercermin dari kegiatan orang tua, kemudian bagaimana cara mendidik anak. Nah, Ibu Herma yang sudah 20 something tahun untuk menjadi penyuluh, biasanya pola asuh di masyarakat itu kan bergeser nih. Ya kan, mungkin hari ini demokratis itu sebagai pola asuh yang relevan dalam konteks zamannya gitu. Tetapi begini, tantangan untuk mengikuti pola asuh demokratis itu bagi orang tua apa menurut Bu Herma? Sekarang anak kita itu hampir tiap saat update ya. Update berita, dia lebih kritis. Karena sebagai orang tua kita jangan menjadikan anak kita tuh sebagai sosok yang selalu tidak tahu. Kita harus open mind ya Mas. Iya, harus
mau menerima kritik, mau menerima masukan, bahwa anak ini hadirnya tidak hanya mendapat dari kita, tapi kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi sahabat, jadi pendengar yang baik, sehingga masukan dari anak itu bisa kita terima. Simbiosis mutualismenya di situ, kerjasamanya di situ, membangun kolaborasi dan sinergitasnya itu di situ. Jadilah orang tua yang tidak anti kritik, mau berkomunikasi dengan anak-anak kita, meluangkan waktu dengan quality time kita dengan anak-anak kita, seperti itu. Artinya bahwa memang orang tua di zaman sekarang itu tantangannya lebih besar daripada orang tua di zaman dulu, karena mungkin hari ini kehadiran kita saja itu bisa jadi tidak cukup. Betul. Iya, kehadiran kita itu bisa jadi nggak cukup. Nah, dalam konteks penyuluh agama, apakah pernah atau Bu Herma punya pengalaman untuk mengadvokasi atau mendampingi keluarga-keluarga yang secara pola asuh itu kurang relevan atau kurang tepat, sehingga terjadi mungkin konflik atau terjadi mungkin kesalahpahaman antara orang tua dan anak, sehingga kemudian fungsi penyuluh agama itu hadir dalam keluarga, itu punya nggak pengalaman begitu? Ada. Jadi anaknya usia belasan tahun melaporkan ibunya ke pihak berwajib. Ketika saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Biar ibu memiliki efek jerah. Menjerahkan ibunya. Menjerahkan ibunya. Saya tanya, kenapa saya datang dari sekolah masih kondisi capek, ibu tidak pernah menanyakan kabar saya, tidak pernah menanyakan keadaan saya, tapi sudah main dengan perintah. Malah kadang dengan intimidasi dan menakut-nakuti. Di ruangan yang terpisah saya tanyakan ibunya, saya hanya menakut-nakuti, saya tetap sayang pada anak saya itu. Kemudian kita mediasi, kita komunikasikan, bahkan bukan seperti itu cara kita memberikan atau menyampaikan kasih sayang kita ke anak-anak, dan anak-anak juga artinya kita mediasi lah, seperti itu. Jadi pernah. Artinya setelah terjadi mediasi, di satu sisi orang tua tahu fungsinya, tanggung jawabnya untuk mendidik dengan cara-cara yang lebih relevan pada anak yang mungkin hidupnya di zaman sekarang gitu. Kalau posisi penyuluh agama ketika ceramah atau ketika bertemu dengan masyarakat, itu topik-topik pengasuhan anak itu menjadi isu yang sering digaungkan di masyarakat atau belum masif, Bu, atau belum banyak yang kemudian menjadikan pengasuhan anak ini menjadi bahan ceramah atau bahan penyuluhan agama kepada masyarakat? Sudah akhir-akhir ini sudah sering ya, karena kita ada binaan juga di Bina Rehab Remaja, ada di lapas narkoba. Dari situ kita jadi tahu, masalahnya anak itu problemnya seperti ini. Kan banyak yang anak-anak ini adalah berawalnya dari ketidaknyamanan di rumah, karena ketidakharmonisan orang tuanya. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian menjadi gerakan bagi kami dalam mensyiarkan, mempopulerkan atau menggelorakan lah semangat bagaimana kemudian pola asuh yang tepat, bagaimana menjadi orang tua yang senantiasa mau belajar, itu yang harus tetap kita semangati. Bukan hanya ibu ya di sini, ya orang tua ya. Orang tua. Termasuk ayah loh. Kedua belah pihak. Benar. Artinya berarti anak itu sangat melihat pola relasi antara ibu dan ayahnya. Sangat. Artinya ketika tadi diceritakan oleh Bu Herma, ketidaknyamanan itu bisa menjadi tanda kutip pintu untuk kemudian tidak kerasan di rumah, melakukan tindakan yang menyimpang dengan norma-norma, baik norma masyarakat maupun agama, sehingga kemudian bisa jadi terjerumus, sehingga ternyata relasi orang tua itu juga sangat berrelasi dengan bagaimana posisi anak menempatkan diri di keluarga itu. Yang berikutnya, kalau dari sisi anak, biasanya bagaimana penyuluh agama atau pengalaman Ibu Herma untuk bisa
kalau konteksnya itu anak hari ini dengan perilaku tertentu yang dianggap baik itu melanggar hukum maupun melanggar norma agama, itu bagaimana memberikan pencerahan atau mendidik dengan bahasa-bahasa agama itu bagaimana ceritanya? Oke, itu tentu berproses. Iya. Nah, tidak bisa kita hari ini ketemu dia langsung, kita mulai melalui tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Di kami juga ada bimbingan remaja usia sekolah. Bimbingan remaja usia sekolah. Usia sekolah. Oke, jadi di situ ini bagi yang tidak bermasalah ya. Oke. Yang normal. Yang ya. normal. Oke. Jadi kita ada remaja sehat. Jadi pola remaja sehat itu seperti apa? Yang dia punya mimpi, bagaimana cara meraih impian itu kita sampaikan juga. Kemudian ada juga bagaimana kemudian tips mengelola diri, mengelola emosi, itu juga sampaikan ke anak-anak kita. Nah, bagi yang anak-anak kita berkebutuhan khusus tadi ya, oke. Yang pertama tentu kita berikan ruang mereka untuk curhat lebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah tentu penguatan mental, penguatan rohani, dan yang ketiga jangan hakimi mereka. Jangan hakimi mereka karena mereka masih punya masa depan. Masih punya masa depan. Jadi kita sampaikan bahwa pengalaman hari ini harus dijadikan sebagai guru yang berharga ketika nanti dia akan mengarungi di hari-hari berikutnya. Ada kok yang kemudian menjadi penghafal Quran, ada yang kemudian juga tinggal di pesantren, ada yang kemudian menjadi pengusaha, luar biasa itu. Yang ketika diajak temannya lagi, maaf saya sudah berhenti, itu luar biasa, itu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kita yang tidak ternilai itu antara lain. Kalau isu tentang eksploitasi anak Bu di Jogja ini apa Bu Herma punya pengalaman, artinya melihat masyarakat di komunitas Bu Herma yang misalnya kita lihat praktek meminta-minta dengan membawa anak, atau bahkan beberapa informan ketika kami melakukan penelitian itu menceritakan bahwa di kampung tertentu itu memang ada penyewaan atau meminjam anak untuk mendapatkan simpati atau empati dari masyarakat, sehingga itu dijadikan sebagai praktek tanda kutip untuk mendapatkan finansial. Kalau pengalaman Ibu Herma dalam konteks eksploitasi anak, pernah tidak menjumpai yang kemudian diadvokasi atau didampingi? Itu kita nggak bisa bekerja sendirian. Memang di dalamnya, dan itu ketika itu terkait dengan beberapa hal, dengan beberapa pihak, itu memang sebagai orang tua harus lebih waspada. Kebetulan yang kami dampingi saat itu tuh bukan orang tuanya ya, tapi pihak lain yang anak ini kenal lewat media sosial. Kemudian dia seperti itu, kadang tidak sadar anak ini bahwa saya itu sedang dieksploitasi gitu. Karena dengan pandainya kalimat-kalimat yang argumentatif mungkin yang diberikan oleh si pelaku ini, sehingga anak ini terbuai. Anak-anak, nanti kamu saya kasih uang loh, kamu nanti saya belikan ini dan itu gitu ya. Itu seperti itu. Jadi penyuluh agama itu luas sekali tugasnya. Hadir. Hampir seluruh masalah di masyarakat itu penyuluh agama punya peran dan selalu dimintai untuk menjadi tanda kutip solusi atas masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat. Saya kira bukan hanya di bidang pengasuhan anak. Selain itu, mungkin Bu Herma juga punya pengalaman tidak tentang anak putus sekolah. Jadi karena biaya gitu misalnya. Karena biaya atau karena bermasalah di sekolah. Itu pernah nggak Bu Herma punya pengalaman itu? Kalau anak putus sekolah sejauh ini tidak ada pengalaman itu. Karena anak-anak yang di balai rehab itu masih sekolah dia. Iya, sekolah datang masih. Jadi kalau kebetulan di kita kan memang Kabupaten Layak Anak ya. Jadi memang hak anak itu memang harus benar-benar dipenuhi. Iya, betul. Dari mulai
dia non diskriminasi, kemudian mendengar suara anak, berikan yang terbaik untuk anak. Ya kita upayakan semaksimal mungkin ya. Walaupun tentu saja upaya kita mungkin banyak kendalanya seperti itu. Tapi kalau yang sampai putus sekolah jarang sih di kita. Itu. Oke. Jadi maksudnya di kami. Iya, di daerah binaan ya, daerah wilayah Bu Herma. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini. Selama Bu Herma berkarir sebagai penyuluh agama, tadi sekitar 20-21 tahun, tantangan apa yang Bu Herma paling challenging, paling menantang untuk menghadapi isu-isu di masyarakat yang berhubungan dengan pengasuhan anak ini? Ya. Ketika ketemu dengan orang yang sudah yakin dengan keyakinannya, yang tidak mau menerima kritik, misalnya kita sampaikan bahwa pola pengasuhan itu harus yang mendengarkan suara anak, tapi bagi dia tidak, orang tua itu pasti benar. Ini kan kita repot ini, karena tidak mau keluar dari zona ini gitu loh. Tidak mau keluar dari zona ini sehingga menganggapnya bahwa apapun yang diperintahkan orang tua adalah sebuah kebenaran. Padahal kalau kita dari sisi agama ya, ketika Nabi Ibrahim mau diperintah Allah menyembelih Nabi Ismail aja kan nilai ada dialog. Iya, ada dialog. Kemudian bagaimana kisah-kisah dalam Al-Qur'an kan juga seperti itu tuh Mas Widi ya. Iya, ada dialog. Jadi yang beratnya di situ. Di situ ya. Merasa paling benar, kemudian oh ini ranah pribadi saya. Kenapa Anda harus masuk gitu misalnya seperti itu kan. Kalau konteks keragaman pernah nggak menjumpai yang di keluarga itu antara orang tua dengan anak itu berbeda agama sehingga perbedaan agama itu tidak menjadi masalah atau justru memicu konflik, atau di lingkungan Bu Herma tidak ada yang berbeda agama antara anak dan orang tua? Ada, dan sejauh ini sih fine-fine aja lah. Artinya perbedaan itu tidak menjadi sebuah konflik. Yang ada itu yang anaknya agamanya apa? Agamanya yang berbeda itu orang tuanya. Orang tuanya agamanya apa? Yang di luar kita. Di luar Islam. Tetapi anaknya ikut Muslim. Dan itu bukan saya yang mengajak maksudnya ya. Oh iya, artinya kita ketemu. Iya, artinya si anak memilih jalan Islam sementara orang tuanya non Muslim, dan itu relasi hubungannya juga baik-baik saja ya, karena di beberapa informan kemarin ketika kami melakukan penelitian itu memang seringkali isu pengasuhan anak bahkan sampai urusan agama itu seringkali menjadi salah satu isu yang tanda kutip sensitif ya, karena apalagi kalau konteksnya itu hak asuh. Hak asuh itu di pengadilan sampai hari ini tuh masih seringkali agama itu menjadi pertimbangan hakim untuk menetapkan hak asuh anak ya, sehingga itu juga yang kemudian menjelaskan kenapa di beberapa putusan itu seringkali bahkan yang seharusnya secara ini ikut kemaslahatan terbaik anak dengan ikut ibunya, tapi kemudian karena ibunya beda agama, keyakinan, sehingga diputuskan ikut ayahnya. Itu terjadi di pengadilan ya, sehingga itu juga menjadi salah satu kritik di dalam pemutusan pengasuhan atau hak pengasuhan anak, dan itu menjadi PR bagaimana kemudian kemaslahatan anak itu menjadi salah satu pertimbangan yang penting, mau ikut ibu maupun ikut ayah, tetapi melihat pertimbangan kemaslahatan terbaik anak.
tapi mungkin karena yang saya hadapi memang udah dewasa. Iya betul ya. Udah dewasa iya, sehingga dia iya, bisa memutuskan betul. dan orang tua. Iya. Kemudian juga berpendidikan sama-sama tinggi ya. Iya, Dan jadi ruang diskusinya iya, mungkin lebih enak gitu. itu lebih relatif betul. open minded sehingga Betul. kemudian perbedaan itu tidak menjadi problem. Iya. Tapi dalam konteks anak yang masih belum bisa memilih, Betul, yang itu punya yang majelis gitu ya. kemudian diputuskan oleh pengadilan. Oke, sahabat KUA, saya kira perbincangan kami dengan Ibu Sri Hermayanti memberikan gambaran bahwa keberadaan orang tua bukan hanya sekedar hadir secara fisik, tetapi juga pola asuh, kemudian interaksi antara orang tua dan anak memberikan kontribusi yang besar dalam konteks pembentukan kepribadian anak itu sendiri. Sehingga pengasuhan anak sebagai sebuah amanah bagi seorang orang tua, baik ibu maupun ayah, sehingga kemudian nanti bisa menjadikan anak menjadi anak yang unggul dalam berbagai bidang, termasuk juga dari sisi pendidikan dan kreativitas terus dikembangkan sesuai dengan hobi, keinginan anak itu sendiri. Terima kasih Bu Sri Hermayanti atas perbincangannya. Kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya di channel yang sama di Pasca Sarjana, dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.